Seharusnya kan saya dari dulu udah menutup aurat, gitu loh. Tapi ya saya bersyukur banget kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa saya udah. Terus saya dikasih mimpi memang sama Allah. Saya dikasih mimpi, saya bertemu. Tapi begitu kita mau berpisah, dia bilang, buka hijabnya kalau ketemu lagi. Ya ular tuh saya lari ke kamar. Saya lari ke kamar, terus saya udah tenang ya. Selamat gitu kan ular. Ularnya naik, muncul dari atas itu, sutek ke sini, gigit. Jadi saya pikir udahlah, mungkin udah diketuk Allah, cukuplah saya sampai di sini. Akhirnya saya sungkem minta maaf sama dia. Tuh datang ke rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Kali ini sebelah saya sudah ada ini penyanyi era 80-90-an yang lagunya tuh melo-melo gimana gitu ya, bikin orang jadi baper, yang lagi patah hati bikin kayak mau bunuh diri gitu ya. Dan juga cantik banget, yang pasti di usianya yang sekarang kemudian udah berhijab. Dan kemudian anak-anaknya ini ganteng sama cantik gitu ya. Dan juga ini, aduh kehidupannya penuh dengan lika-liku. Siapa lagi kalau bukan Betharia Sonata. Yeay. Aduh, seneng banget diundang oleh Vena Melinda YouTube channel ya. Berkali-kali menghubungi. Berulang kali. Aku sabar. Kenapa? Aku itu soalnya diminta sama netizen. Iya. Semua itu pada ngefans, khususnya ibu-ibu mana yang kelahiran tahun 60-70 pasti tahu banget. Lagunya Betharia Sonata tuh Hati Yang Luka. Nyanyi dong, Mbak. Nyanyi. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Aduh Mbak, suaranya itu benar-benar merdu. Jadi zaman dulu tuh beda ya sama zaman sekarang ya Mbak ya? Suara nggak bisa diakal-akalin gitu ya kalau zaman dulu ya? Kalau zaman dulu asli maksudnya ya? Gini, kalau zaman dulu tuh memang udah begitu jelek ya jelek gitu kan. Tapi zaman sekarang saya juga pernah ngalamin suara saya jelek. Tenang katanya, nanti dibagusin gitu, jadi enak banget. Iya. Kalau dulu enggak. Tapi kayak dedikasi seorang Betharia Sonata di dunia yang namanya nyanyi lagu pop Indonesia tuh, wah udah nggak usah diragukan lagi. Berapa banyak ya penghargaan, banyak banget ya Mbak. Ya. Berapa banyak banget ya penghargaan. Kayak setiap lagu booming gitu ya Mbak ya? 8 golden record. Wow. Kemudian 1 golden kaset. Golden kaset tuh kayak platinum kalau kita, lebih dari 2 juta ke atas gitu. Penjualan ya? Dan itu masih kaset ya? Itu golden kaset, ada golden record. Tapi yang paling tinggi yaitu golden kaset itu. Saya dapat 1. Gila, itu bonusnya apa Mbak? Oh kepo! Bonusnya mobil, apa rumah? Apa Mbak? Kalau zaman dulu tuh kan beda ya? Yang pasti mobil. Yang pertama kalau tercipta untukku tahun 80 dapat mobil. Senengnya kayak apa? Iya iyalah. dapat sendiri gitu kan. Terus kemudian Hati Yang Luka dapat rumah gitu kan gitu. Jadi guys, ini Mbak Beta ini sedikit seorang perempuan yang mau membagi kisah-kisah hidupnya. Jadi saya termasuk beruntung. Sedikit ya. Yang happy-happy aja, enak-enak aja. Tapi kalau aku lihat sekarang nih di Instagramnya, apa Mbak nama Instagramnya, di-share dong? Betharia Official. Nah, itu kayaknya membagikan keceriaan sebagai seorang ibu dari 2 orang anak yang sudah mulai dewasa, ya kan? Ya, Leon, Leon 24, Nabila 22. Yang satu cantik, yang satu ganteng, soleh dan soleha. Amin. Alhamdulillah. Ya Allah. Kalau Leon mah nodap ya, secara bapaknya ganteng, ibunya cantik. Apalagi yang si cantik itu baru lulus Nabila baru lulus sarjana. Oh, udah
saja. Udah, iya. Ngambil apa Mbak? Komunikasi. Wow, terus mau jadi apa nih, penyanyi kah atau? Enggak, dia apa namanya? Saya fokuskan ke bisnis aja. Kemudian nanti jadi ibu rumah tangga gitu loh. Karena saya nggak kepengen kalau dia tuh jadi artis. Hah, kenapa Ya. Mbak? Masa nggak ada yang terusin seorang Kan Betharia ada Sonata? Leon. Oh, Leon, Leon masih aktif. Leon, karena kalau Leon itu nggak apa-apa, memang dari awal udah saya pengen nama ke bapaknya itu, tolong kasih nama yang gampang diingat karena dia akan menjadi penerus dari kita, saya bilang. Kalau yang cewek saya nggak kasih, kepengennya. Alasannya yaitu cukup saya aja yang capek jadi artis. Jadi artis enak loh Mbak, apalagi penyanyi. Penyanyi itu baru dapat. Iya nggak sih, enak Mbak? banget. Enak, kan? Cuma ya saya apa namanya, mentalnya itu harus strong banget kalau untuk menjadi bintang artis ya. Sedangkan Alias anak saya yang Nabila itu dia soft ya. Dia soft. Jadi saya kepengen dia ya lebih ke karir apa namanya, bisnis aja dan ibu rumah tangga. Wih, ini cita-cita yang mulia Cita-cita. ya. Jadi buat perempuan di luar sana yang jadi ibu rumah tangga, jangan berkecil hati. Itu pekerjaan paling mulia, bener nggak sih? Iya, betul. Soalnya saya dulu nggak terlalu jadi ibu rumah tangga karena saya kan keliling terus, karir terus. Iya. Fokusnya ke situ. Jadi ada penyesalan. Ya, betul. Kehilangan momentum. Betul, gitu deh. Tapi udah garis hidup ya. Ya, udah. namanya rezeki nggak boleh ditolak ya guys ya. Nggak Cuma boleh. kali ini aku nggak mau ngomongin seorang Betharia Sonata dengan segudang prestasi, karena itu bisa dicek di YouTube, di Google ya, setuju? betul. Tapi yang mau kita share, karena kebetulan Mbak, kalau kita lihat ya di Vena Melinda Channel tuh yang nonton kebanyakan perempuan. Ya, betul. Banyak banget sekarang yang baper. Iya, perempuan memang baper, tapi ternyata kalau kita nonton YouTube channelnya aku, Vena Melinda Channel, ternyata banyak kisah dari orang-orang yang berprestasi, public figure yang bisa kalian ambil. Salah satunya Mbak Betharia Sonata. Makanya aku kejar setahun, guys. Mbak Beta, halo. Saya orangnya pelin-pelan. Iya. Jadi banyak pertimbangan kalau untuk bercerita mengenai ini ya. Ada beberapa yang kepengen saya bercerita, nggak mau selalu saya nggak mau. Kenapa sih Mbak? Nggak mau. Yang nggak tahu belum jodoh kali. Nah ini sekarang baru jodoh nih. Ini yang pertama nih. I'm so lucky. Jadi ceritanya nih guys, aku mau buka sedikit. Setahun nih ngejar seorang Betharia Sonata dengan aduh bahasa yang macam-macam. Tiba-tiba aku pagi-pagi di WA. Ini nggak tahu gue mimpi apa nih guys. Tiba-tiba Mbak Beta gini, Vena, setelah saya sholat istikharah. Saya nanya anak juga loh. Masa sih? Iya, nanya anak. Dia bilang, Nabila, aduh mama bingung tau nggak jawabnya gini, gimana ya gimana dong mah, nggak usah aja katanya. Iya tapi gimana ya, Mbak Vena kasihan beberapa kali. Aku tuh belum pernah ketemu loh sama Mbak Beta. Jadi aku termasuk tersanjung ya guys. Ini senior aku, karena aku bukan penyanyi. Aku mungkin nggak pernah ketemu, tapi berbaik hati, tidak mau apa namanya ya, mengunderestimate seorang aku, meskipun kita belum pernah ngobrol yang panjang. Tapi sebelum acara ini guys, aku sudah di briefing sama Mbak Beta. Nah, ada beberapa hal yang Mbak Beta ingin sharing langsung kepada kalian tentang kehidupannya. Iya, soalnya kehidupan saya gimana ya? Aduh, kalian tahu sendiri, asal ini terus keluar air mata. Itu sekarang saya udah janji nggak akan mau keluar air mata. Ayo, jangan ngeluarin air mata saya. Enggak lah, kalau air mata itu kan manusiawi Mbak Beta. Alami. Dari hati, nggak bisa dibohongi. Karena kita seniman. Iya. Kalau seniman itu kita nggak bisa hipokrit, nggak bisa munafik. Iya, enggak. Apa yang kita rasakan ya insya Allah itu apa adanya. Tapi saya berusaha untuk tidak. Harus strong. Tidak ngeluarin air mata. Soalnya masa lalu saya ya cukup. Tapi gini loh Mbak. Hati yang luka. Oh iya, kembali lagi ke judul ya. Makanya hati-hati buat penyanyi kalau pilih judul, bener nggak sih Mbak? Bisa jadi kenyataan. Jadi kenyataan, hati-hati. Jatuh bangun ya jatuh bangun. Oh iya, Christina. Aku inget banget dia juga ngomong cintanya gitu. jatuh bangun. Iya benar-benar. Ini hati yang luka. Hatinya dilukain terus. Tahun berapa tuh ya padahal ya? Tahun 86. Tapi kejadiannya hati yang luka beneran tahun?
yang benar-benar luka hatinya? Nggak tahu lah, pokoknya mau dibilang gimana, nggak tahu lah itu. Tapi, ya pokoknya ya. sejarah hidup dan itu memang udah dari sananya. Ya dari Allah lah. Tapi saya strong. Ya. Saya Cuma strong. pertanyaannya Mbak, kenapa kok tiba-tiba Mbak ini berubah penampilan, menjadi lebih Islami? Apa sih Mbak? Kan pasti ada trigger seseorang. Yang apa, pasti, ini pertanyaan yang bakal udah saya persiapkan jawabannya. Ya karena kan nggak semua orang kalau ditimpa masalah larinya kan kepada Allah, nggak semua. Ya. Yang pasti saya pengen lebih baik, pengen hidup lebih baik, lebih soleha, apapun segalanya lebih baik, lebih tenang, lebih nyaman. Karena saya rasakan setelah saya berhijab, setelah saya hijrah dengan niat saya, emang saya merasakan kebahagiaan yang dulu dengan sekarang itu berbeda. Kenyamanan, kedamaian dalam hatinya itu berbeda. Bukan kita dari segi materi ya, dari segi batin kenyamanannya itu lebih tenang, lebih ikhlas, lebih. Makanya saya bilang damai, gitu loh. Itu aja sih. Jadi itu hanya bisa diungkap dengan perasaan yang paling dalam ya. Iya. Karena kan dengan kesendirian biasanya nih Mbak, kalau aku nih Mbak, waktu sebelum memutuskan berhijab, kalau gue berhijab nanti susah nih cari jodohnya. Oh iya. Kan biasanya laki-laki mau yang wah gimana. Betul. Nah tapi aku juga gitu Mbak, sebelum aku menemukan jodoh aku sudah berhijab dulu. Nah Mbak Beta gimana tuh waktu itu? Kan pasti masih banyak yang naksir guys. Itu gimana? Yang saya nggak memikirkan gimana saya nanti dapat ada yang mau atau tidak, seksi lagi atau tidak, cantik lagi atau tidak, apalagi saya nggak memikirkan ke situ. Yang ada di dalam pemikiran saya adalah kepengen nyaman, kepengen tenang, damai, dan kepengen pokoknya menebus dosa-dosa yang lalu. Iya, tapi pasti kan orang ada apa karena ikut pengajian, apa karena mimpi, apa karena apa Mbak? Yang pengajian ikut, tapi tidak, bagi saya belum terpengaruh untuk saya untuk berhijrah. Jadi berhijrahnya itu karena memang udah hidayah juga, mungkin memang udah saatnya juga. Kenapa nggak saya dari dulu gitu kan, menutup aurat. Seharusnya kan saya dari dulu udah menutup aurat. Tapi ya saya bersyukur banget kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa saya udah. Nggak apa-apa Mbak, cerita aja Mbak. Tuh, masuk janji. Nggak apa-apa Mbak. Pokoknya saya udah dulu saya gini. Ya ampun, kalau saya udah ada pemikiran, itu nggak gampang juga untuk memutuskan berhijab itu, karena biasa saya ya penampilan begitu gitu kan. Cuma saya pikir saya nggak takut, segalanya saya nggak takut, ikhlas, kuncinya tuh ikhlas. Jadi saya apapun saya ikhlas kan. Saya dandan, saya tutup, ih kok jadi begini gitu loh. Awal-awal begini, enggak. Jadi masih pernah tuh ngelawan? Pernah banget ngelawan ini. Tapi pada satu saat gini, biasanya saya tiap bulan puasa itu saya pasti berhijab, terus kemudian dibuka lagi. Kalau Lebaran dibuka? Biasanya belajar gitu kan. Tapi waktu beberapa tahun yang lalu, saya kan udah 3 tahunan ya, beberapa tahun yang lalu, saya minta sama Allah, saya minta, ya Allah, tolong berikan petunjukmu, agar saya benar-benar yakin, saya benar-benar menutup aurat, tidak penuh keraguan, gitu loh. Tolong berikan petunjukmu dalam mimpiku. Aku berharap banget itu ada dalam mimpi, karena saya masih pelin-pelan banyak pertimbangan lah. Biasa gimana, bebas atau tampilan gimana gitu kan. Terus saya dikasih mimpi memang sama Allah.
saya dikasih mimpi, saya bertemu seorang laki-laki, ya. Terus kita suka gitu, saya suka sama beliau itu, saya suka banget gitu kan. Tapi begitu kita mau berpisah, dia bilang, buka hijabnya kalau ketemu lagi. Merinding aku. Oh, kamu pasti lebih cantik, katanya gitu. ya Allah. Terus? Aku bangun. Setelah bangun, astagfirullahaladzim, Mbak ini kayaknya iblis nih kayaknya. Gitu. Iya, kok malah suruh buka hijab ya? Enggak, dari situ saya langsung, saya akan lawan. Tidak, saya akan tutup. Masya Allah guys, aku merinding. Iya. Jadi memang kadang manusia itu kalau untuk menuju kembali kepada Allah itu ada aja godaan setan itu ya. Iya, itu. Baik dari diri sendiri maupun sampai lewat mimpi juga dikejar ya. Iya. Jadi itu Allah tuh benar-benar selalu memberikan yang terbaik buat umat, buat saya terutama. Gitu. Ya, tapi itu berarti tahun officially tahun. Ya sebelum saya pakai masih buka tutup. Jadi akhirnya berhijab itu tahun berapa Mbak? Benar-benar berhijab 3 tahun yang lalu. 3 tahun. 3 tahun. 2019 berarti ya. Ya sebelum pandemi lah gitu ya. Terus apa tanggapan anak-anak Mbak? Ya anak-anak seneng. Seneng malah. Cuma dia tapi syarat ya mah katanya itu yang cewek tuh Nabila. Nggak boleh buka tutup katanya. Oh, malah dia nggak boleh buka tutup. Jadi kalau mama mau pakai. Kalau memang mama masih pelimpan, jangan. Enggak. Mama yang ngambil keputusan, bukan orang lain. Gitu. Insya Allah, mama udah jadi. Gitu. Tapi guys, menarik ya, Mbak Beta ini orang yang sebenarnya kalau aku lihat itu agak introvert ya Mbak ya sebenarnya. Ya kan? Agak susah sebenarnya. Aku ngeliat dari mimiknya ya, tadi mau cerita tapi ada yang mau ditahan. Iya. Banyak nahannya. Tahan, banyak tahan. Makanya saya bilang, belum ngomong aja saya jangan, saya nggak. Mbak, jangan nahan Mbak. Nggak baik buat kesehatan loh Mbak. Tapi Mbak, ini kayaknya Mbak Beta ini orangnya juga sangat ini ya, baperan ya, bener nggak sih Mbak, baperan? Saya cuma tampangnya aja, saya Rembo katanya, gagah. Nah, hatinya tuh saya, Rinto Sutra katanya. Jadi gampang iba, gampang nggak tega, gampang sedih, gampang suka nahan gitu. Itu juga ya Mbak yang membuat Mbak ini sekarang berarti berapa tahun Mbak menjadi single mom ya? Wah, lama. Sejak 2002 kan saya pisah sama bapaknya. Sampai sekarang ya. 20 tahun Mbak? Ya, single. Wow. Suka dukanya Mbak, ya. Menjadi seorang single mom dengan 2 orang anak kan nggak mudah Mbak. Tinggal di Jakarta pula Mbak, artis pula Mbak. Gimana Mbak? Aku mau dengar Mbak. Ya pokoknya saya kebetulan memang orangnya survivor dari kecil. Saya dari kecil emang dari SD saya udah berusaha membantu orang tua berjuang dengan dari SMP saya memang udah berusaha untuk membantu gimana caranya mendapatkan uang untuk hidup gitu loh. Dari SMP saya udah begitu ya memang kebetulan, jadi saya tidak kaget dengan perjuangan hidup orang tua tidak produktif gitu kan, dan kesusahan apa semua itu saya udah terbiasa. Jadi begitu saya jadi artis, saya kan ada kemudian kalau saya divorce kemudian itu udah saya nggak kaget, udah biasa. Yang penting fight saya hidupnya. Pokoknya ada fighting spirit terus ya Mbak. Ya, apapun ya. Ya pokoknya tanpa dukungan dari ya pokoknya saya fight. Iya, jadi dalam segala aspek ya. Ya. Tuh kan, tadi mau ngomong aja jadi nggak jadi, mikir. Mbak tenang aja Mbak, ini nggak siaran langsung Mbak, bisa diedit. Iya, edit aja. Tapi kelihatan loh, berarti Mbak Beta tuh sangat jaga perasaan orang. Iya. Bener nggak sih Mbak? Itu jadi moto hidup kayaknya ya. Iya loh, aku ngeliat dari tadi tuh banyak banget yang ditahan sama Mbak Beta. Pengen cerita tuh nggak bisa sembarang lepas. Saya berusaha untuk enggak, karena kalau cerita nanti nggak akan
cerita nggak habis-habis, never ending story, dan air mata terus nantinya. Bahaya. Enggak, tapi kita banyak sedihnya soalnya gitu. Oh gitu, iya. Mbak. Tapi kadang-kadang sedih itu kan sebagai satu sentuhan dari Allah. Untuk kita kembali lagi ke jalan Allah, berpegangan. Karena kalau kita sedih nggak berpegangan kepada Allah, kita suka salah orang, bener nggak sih Mbak? Iyalah, iya segalanya kan? juga harus tetap berpegang kepada Allah. Iya kan? Justru mungkin karena orang bilang kalau orang itu ilmunya tinggi, cobaannya tinggi. Iya benar. Kenapa saya cobaannya tinggi? Ada seorang orang pinter ya yang bilang gini, cobaan kamu tuh 85. Oke. Tapi Allah bilang sanggup kamu. Kalau cobaan kamu 85, kamu kasih kepada adik kamu atau tentu. siapa aja, belum tentu dia bisa. Mungkin dia cuma 50 dikasihnya. Mungkin dia bisa gila kalau dikasih dengan cobaan kamu yang 85. Jadi saya berpegang kepada itu, saya yakin apapun sanggup kita hadapi, dan jangan pernah menyerah. Iya. Jangan pernah menyerah. Sama keadaan ini ya. Jangan pernah menyerah. Oke Mbak, aku kalau soal finansial pastilah Mbak Beta tidak terpengaruh. Nggak ada pasangan hidup, pasti akan tetap stabil. Berjuang itu. Iya, ya, berjuang, tetap bekerja lah. Survivor. Kan saya survivor, selalu berjuang gitu loh. Nah, cuma pertanyaanku Mbak, tapi kan kadang perempuan itu tetap ada titik lemahnya Mbak. Ya. Nah, kalau udah di titik lemah itu sangat fragile dengan godaan-godaan laki-laki lain Mbak. Suka jadi kayak kan, tahu ya kalau kita lagi sendiri tiba-tiba ada yang ngerayu rasanya keplek-keplek gitu. Nah gimana Mbak supaya tetap bisa strong 20 tahun gitu loh. Nggak mudah loh Mbak. Alhamdulillah selamat saya gitu. Selamat ya. Alhamdulillah saya selamat, mungkin karena orang mau mendeketin saya juga dia mikir juga saya kan kelihatannya seperti begini. Dia nggak tahu aja kalau hati saya tuh kan rinto gitu kan. Tapi packagingnya jadi nggak berani gitu loh. Jadi alhamdulillah selamat. Wow, nggak ada yang berani macam-macam ya. Ada. Jadi intinya semua kembali kepada diri kita. Sendiri. Orang boleh gangguin dari A sampai Z, boleh, ya kan? nggak apa-apa. Orang kita punya itu kok, dikasih anugerah sama Allah gitu. Siapa yang nggak kepengen gitu kan? Tapi semuanya kepada kita. Tuh guys, nggak kepancing ya sama saya guys ya. Hebat Mbak Beta. Jadi intinya Mbak 20 tahun kesendirian, apa hikmah deh yang paling bisa kita share kepada perempuan di luar sana dengan sendiri ya gitu. Alhamdulillah berkat semuanya bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena apapun saya selalu berpegang kepadanya. Saya mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, dan keyakinan saya bahwa saya bisa insya Allah saya bisa selalu mempunyai keselamatan jalan keluar berkat pertolongannya gitu. Jadi intinya yakin. Harus yakin akan keberadaan Allah dalam hidup kita. Yakin. Karena kalau kita setengah-setengah yakin, itu yang bahaya. Harus yakin 100% bahwa Allah itu akan selalu membantu kita, ada di samping kita. Insya Allah, walaupun kita dalam keadaan terpuruk dan saya tidak bisa berbicara, tapi Dewa Penolong itu selalu hadir untuk saya. Ya, itu. Nah itu tingkat ilmunya tinggi guys. Kadang kan Allah itu tidak bicara seperti manusia, bener nggak? Kalau kita curhat sama temen kan langsung. Nah rasa, rasa tenang kita rasakan. Nah tuh guys, jadi nggak salah pilih bintang tamu kan. Jadi Mbak Beta ini ternyata fansnya banyak banget guys. Karena 2 hari yang lalu aku open Q&A. Karena kayaknya egois banget ya kalau hostnya ini nanya-nanya mulu sendiri. Tapi banyak banget orang yang kangen sama kehadiran Mbak Beta ya. Silakan. Boleh aku bacain ya. Nah nih, ada namanya dari Mutiara Huta Galung 72. Mbak, tanyain dong ke Mbak Beta sekarang kegiatannya apa? Kegiatan saya sekarang di samping udah pasti saya nyanyi ya, off air sekarang udah mulai. Masih banyak masih ya? Sekarang udah mulai keluar kota gitu. Itu masih di samping itu. Sekarang saya lagi fokus kepada butik saya. Namanya apa Mbak? Betaria. BS butik, BS butik, Betaria Restaurant Butik. Ya baju-baju apa aja, baju hijab aja itu online gitu kan. Ya alhamdulillah.
itu jalan Allah, namanya berjuang ya. Iya, Dan kemudian saya lagi menjalani program healthy food dari salah satu brand. Ya akan menjadi brand ambassador nanti selama 8 bulan saya harus Wow. healthy food tujuannya bukan badan bagus atau gimana, sehat. Betul. Sehat. Wow, keren Ya. guys, umur 60 tahun masih ada yang endorse jadi brand ambassador. Alhamdulillah. Boleh kok kasih tahu namanya apa, Mbak? Jangan Rahasia. dulu, Oh ya rahasia. ampun, masih Pokoknya rahasia. saya lagi dirawat oleh Oke. salah satu brand untuk menjadikan brand ambassador nanti selama 6 bulan. Wow. Semua gymnya, badannya, apanya, makanannya, diet pokoknya. Pokoknya nanti kita lihat ya 6 bulan dari sekarang penampilan nyuluk. 8 bulan. Oh 8 bulan bulan. nyuluk dari seorang Betaria Sonata. Jangan-jangan habis itu datang jodohnya, Mbak. Masih mau nggak sih, Mbak? Kepo ya. Masih mau nggak sih, Mbak? Karena kalau udah kelamaan 20 tahun biasanya udah biasa sendiri nggak sih, Mbak? Itu dia makanya. Masih mau nggak sih? Saya pasrahkan sama Allah aja. Pasrah aja. Sekarang nggak bisa, aku tak berdaya sekarang. Tapi kalau Allah memberikan kan, Oh, why not? Iya, nggak ada Berarti salahnya. masih mau dong, Mbak. Nggak tahu juga. Kenapa sih Mbak Betaria kok mukanya langsung malu-malu gitu? Berarti udah ada ya, Mbak ya? Enggak. Oke. Enggak. Cuma ya, ya mau enggak gitu. Tapi kalau saya kepikirnya gini, kalau anak-anak udah pada nikah, saya sama siapa gitu loh. Nah, itu dia tuh Mbak PR-nya, Mbak. Nah, Jadi umur saya masih ada kan yang mau? mau Mbak, apalagi nanti 8 bulan dari sekarang. Soalnya guys, kalau kita diet itu bukan kurus ya Mbak, tapi biasanya sehat. Kalau ini sehatnya. diet sehat. Kalau ini namanya diet sehat, bukan kurus. Kalau kurus saya juga nggak mau. Iya tuh guys. Jadi tadi Mbak Beta intinya tidak menolak kalau itu jodoh dari Allah. Tanda-tandanya jodoh dari Allah, gimana tuh Mbak? Tanda-tandanya, Kalau itu ternyata jodoh dari Allah gimana Mbak? Cara tahunya itu tanda ini kayak jodohku deh. saya yakin Gimana tuh Mbak? selalu Allah kasih ilamat buat saya. Oh gitu. Karena apapun kejadian dalam hidup saya, dari dulu sampai sekarang, saya perhatikan selalu ada Allah kasih mimpi, kasih ilamat selalu. Serius Mbak? Serius. Contohnya Mbak, yang nyata banget. Yang nyata, waktu saya Kau Tercipta Untukku dulu tahun 80, saya minta ya Allah tolong gini, saya bilang itu saya kepengen membahagiakan sekeliling saya atau apa-apa, tolong ini. Terus saya mimpi, mimpinya saya ada ikan emas besar banget, itu saya gendong-gendong gitu loh. Nah itu yang Kau Tercipta. Satu lagi Hati Yang Luka, itu saya bawa mayat. Yang bener Ya, Mbak. itu Dia selalu ada katanya tanda ya? Tanda, selalu kesini selalu ada tanda. Kalau dalam dunia percintaan waktu itu ada tanda-tandanya? Selalu saya ada tanda. Jadi kalau Terus tiba-tiba waktu itu dapetnya Willy Dozan tuh gimana Mbak tanda-tandanya? Boleh tahu nggak? waktu dapat bapaknya anak-anak. Iya, waktu dapat bapaknya anak-anak kan pasti ada. juga. Iya, itu gimana Gini, Mbak? waktu itu kan dilarang kan gitu. Oh, dilarang sama siapa? Dilarang sama orang tua, sama sekelilingnya dilarang deh. Soalnya kalau bapaknya anak-anak kan katanya begitu, playboy katanya gitu. Jadi kontroversial juga ya tahun itu ya? Oke, terus? Jadi saya tuh kan kontrak sama orang tua. Terus berarti saya mimpi tuh saya dikejar-kejar ular. Ular tuh saya lari ke kamar. Terus saya udah tenang ya. Selamat gitu kan ular. Ularnya naik, muncul dari atas itu, tek ke sini. Gigit? Tek ke sini. Itulah Willy Dozan ya? Jodoh. Ya, saya bilang ini orang Magelang nggak bisa dilepas. Jadi itu memang selalu dalam kehidupan seorang Betaria Sonata kalau mau ada kejadian tuh ada mimpi. Selalu. Wow, keren juga ya guys ya. Aku waktu itu mimpi apa ya dapat Ferry Irawan ya? Nah nih juga dari Arifah.Wibawati. Masya Allah, pangling saya Bunda Beta mau tanya dong kapan bikin album barunya? Kalau album barunya, yang barunya enggak ya. Cuma Musika Studio masih kan album lagu-lagu saya itu banyak sekali, jadi sama dia mungkin dibikin
apa Kompilasi. yang baru Kompilasi, gitu. ya. Kadang-kadang yang lagu yang lama ada yang belum diedarkan, itu diedarkan juga. Ya, Wah, gitu. enaknya jadi penyanyi gitu guys, mau umur 60, 70 tetap aja ada pangsa pasar ya Mbak ya. Alhamdulillah untuk saya Musika Studio tiap tahun masih memberikan royalti untuk saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun tidak banyak, tapi itu adalah satu bentuk penghargaan baiknya musik satu perusahaan ya. Ya, betul. Kalau saya kan karena tidak banyak yang seperti itu. Iya tuh kan guys, itulah bedanya ya. Pemain film sama penyanyi. Pemain film nggak ada royalti guys, belum ada. Iya. Nah, nih Mbak, aku mau nanya nih dari Suharno Nano 1412. Dulu termasuk penggemar Anda, Mbak Beta yang cantik. Ternyata seumuran sama saya, kumaha damang Teh Beta ini mau disapa. Penggemarnya. Siapa namanya? Suharno Nano. Pak Suharno Nano. Suharno Nano. Oke, salam kenal, salam sehat dari saya. Terima kasih. Kita sama umur ya. Nih dia ngetek lagi nih. Apa? Tapi tetap cantik ya di usia segitu. Tuh sama orangnya. Iya. Terus tambah lagi nih tanggal lahir dan tahunnya sama persis dengan saya. Jadi usia 60 tahun. Desember. Tanggal 14 Desember. Iya. Oh my god. Sagitarius kamu ya. Hati-hati. Kenapa Mbak? Ya itu orangnya suka menekan. Jangan. Orangnya suka menekan diri. Tapi jangan coba-coba ditekan terus-menerus ya. Iya. Nanti keluar ya. Hilang pergi nggak balik lagi. Oh gitu. Mbak, tapi berarti siapa sih cinta sejatinya seorang Betharia Sonata? Waduh, cinta sejati saya. Boleh disebut nggak? Belum. Bapaknya anak-anak apa enggak? Apa ada cinta pertama yang lain? Enggak juga. Kayaknya belum ada sejak belum ada ya? Belum ada Mbak? Belum. Oh iya Mbak. Jadi menurut Mbak tuh cinta sejati itu gimana? Itu dia. Ya menurut Betharia deh. Oke, menurut saya cinta sejati itu yang tidak pernah selalu menyenangkan, selalu membahagiakan, selalu menyenangkan, tidak menyakiti, tidak membuat air mata atau apa. Kayaknya itu ya. Tapi itu kan ya. belum nemuin. Beneran Mbak? Ya. Sampai nanti 14 Desember 60 tahun belum ada orang yang bikin Betharia Sonata nggak nangis gitu, nggak ada? Belum Mbak? Oh nggak ada. Rahasia. Nggak mau dibilangin gitu. Oke, jadi intinya ya guys, seperti aku bilang, kadang memang manusia itu bisa bercerita, tapi yang paling aman adalah bercerita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cinta sejati saya siapa ya? Kan bukan seperti anak-anak, teman atau bukan, maksudnya pasangan hidup kan? Belum. Mudah-mudahan Mbak sebentar lagi undang-undang aku ya Mbak. Tapi masih ngebayang nggak kriteria seorang Betharia Sonata? Kalau tiba-tiba menemukan pangerannya, kan kita nggak pernah tahu Mbak. Banyak tiba-tiba di luar sana jodohnya Mbak Beta gitu. Kayak apa sih Mbak kalau boleh ngomong ya gitu. Kayak apa ya? Saya udah umur segini sih nggak terlalu bermimpi ke situ sih ya. Udah seumur gini kan udah can do nothing gitu loh, ya kan. Jadi untuk ke situ saya nggak tahu deh. Nggak tahu ya, soalnya kalau cinta sejati itu nggak nyakitin. Pokoknya itu ya. Iya, udah pasti. Kalau Mbak Vena punya pasangan hidup nyakitin, bukan cinta sejati itu. Iya juga sih. Iyalah. Coba kalau nggak nyakitin, iya. Sampai kita menutup mata juga kayaknya masih sakit, terngiang-ngiang. Sakit ya. di kehilangan dia. Iya betul. Nah itu dia tuh guys. PR ya. Jadi buat laki-laki di luar sana yang nonton Vena Melinda Channel yang ternyata suka sama seorang Betharia Sonata, ada tesnya kayaknya. Ya tesnya apa Mbak? Kalau tiba-tiba ada yang deket kan untuk tahu isi hati orang kan harus berinteraksi Mbak. Gimana Mbak cara tahu? Apa istiharoh lagi Mbak? Itu udah pasti. Sudah pasti. Tapi secara kita effort sebagai manusia lah. Kalau tes mah enggak lah. Enggak. Tes apa? Enggak lah kalau tes apa ya? Kriteria atau apa? Kriteria cara tahu dia tuh adalah soulmate kita ternyata dari Allah.
Siapa tahu kan, Mbak. Sehabis acara ini guys, ada bapak-bapak ganteng, baik. Apa harus deket sama anak-anak, ya kan? Apa harus gimana sih, Mbak? Itu udah pasti nomor satu. Nomor satu terhadap anak-anak udah pasti. Anak-anak nggak setuju, tidak akan pernah mau. Serius, Mbak? Serius. Oh, jadi itu yang buat 20 tahun bertahan tuh karena banyak yang deket, anak-anak nggak approve. Kalau anak-anak yang merangkul sendiri, kalau perlu anak-anak yang menjodohkan sendiri, mungkin saya akan luluh gitu loh. Oh, kebalik ya. Bahagia saya aja melihat anak-anak saya bahagia. Wow. Gitu. Kalau saya bahagia sendiri, saya nggak mau. Tuh guys, saya agak tersindir ya. Karena kemarin sama Ferry saya kan nanya anak-anak. Saya nanyanya sama Allah tapi Mbak. Ya, nah jadi memang beda-beda mekanisme ya, tapi intinya kita sama. Tuh Mbak, nih ada banyak banget yang muji nih dari Banafasya. .6774 cantik Mbak Beta. Terus dari Karmita _ CLP City, Masya Allah, Tabarakallah, Mbak Betaria Sonata cantiknya berhijab. Semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Suka lagu-lagunya yang sendu. Jadi ini fansnya militan loh Mbak. Iya. Iya loh. Kan aku pikir wah nih tahun-tahun 80-an ada nggak nih yang nggak tahunya semua mama masih inget ya seorang Betaria Sonata. Nih juga nih Nindana _ Gallery, alhamdulillah cantiknya berhijab. Jadi rata-rata justru mereka mengapresiasi Mbak Beta tuh berhijab. Alhamdulillah ya dengan ya, kan? Saya tadinya aduh saya dengan perubahan ini masih bisa nyanyi nggak ya? Sedangkan saya hidup saya mata pencaharian saya kan dari situ. Tambang emas saya kan dari suara. Iya. Tadinya saya berpikir, aduh kalau saya berhijab ketutup gitu, saya masih bisa cari uang nggak ya? Gitu ya? Saya masih bisa nyanyi nggak ya? Gini. Nah tapi hidayah itu mengokohkan saya, menguatkan saya bahwa nggak usah takut dengan apapun. Buktikan aja bahwa dengan berhijab, mau kamu masih laku atau mau tidak, ada Allah gitu. Wow. Jadi guys, ini ternyata undangan off air itu makin sering kayaknya sekarang. Nggak sering sih enggak, cuma sekarang udah setelah pandemi itu udah saya pandemi berhijab, kemudian saya pikirkan saya gimana, tapi ternyata nggak masalah, orang malah lebih suka. Karena saya perhatikan kalau kita dalam satu gedung gitu, saya perhatikan gitu, tuh 70% tuh berhijab gitu loh. Jadi itu alhamdulillah gitu. Berarti ya udah nggak takut. Makanya nih buat clothing line supaya menunjang penampilan, ya kan? Karena kita public figure, kita dicontoh Mbak. Kita kadang-kadang tausiah bisa juga dari lewat nyanyi dan penampilan kita. Setuju nggak Mbak? Iya. Jadi ini bedanya apa nih Mbak, clothing line-nya BS sama yang lain, ya kan? Kan banyak tuh saingan. Bedanya apa Mbak? Maksudnya gimana? Clothing line, ciri khasnya clothing line-nya Mbak Beta, BS itu apa dibanding clothing line yang lain? Kan artis banyak yang buat yang sama juga kan? Kalau saya sih ya nggak terlalu fanatik banget, saya nggak mau terlalu fanatik banget. Yang penting kelihatan indah dalam menutup auratnya, itu aja. Jadi yang simple. Ya simple, dan saya masih bisa tetap bergerak walaupun misalkan kayak seperti gini pakai. Ini buatan saya sendiri. Oh coba misalkan, dilihat. Masih tetap cute gitu loh. Oh ini atasannya ya Mbak? Masih tetap sopan kan, walaupun saya berhijab gitu loh. Jadi ini celananya juga Mbak? Iya. Ini kerudungnya? Iya. Semua gitu. Wow, kapan ya aku dikasih ya, di endorse? boleh nanti. Oke, jadi ini ternyata berarti Mbak Beta sudah beralih ke dunia fashion. Itu apa, desain sendiri kah atau gimana, kerja sama orang atau gimana? Saya suka pakai baju, saya suka kebetulan saya suka tampil gitu. Jadi baru sekarang ini dibukakan pandemi ini. Kita kan kemarin kan agak bingung gimana nyanyi nggak ada kosong apa segala gitu kan. Jadi akhirnya Allah membukakan pintu usaha saya ke situ. Kemudian saya pelan-pelan dengan gagalnya baju gagal, tapi saya nggak mundur, karena prinsip saya jangan pernah mundur. Jadi saya terus
berkreasi baju-baju. Alhamdulillah online-nya misalkan udah mulai, senang juga ya, walaupun tidak seberapa gitu kan keuntungannya, saya tidak mengambil, yang penting saya senang mendandanin jadi nggak ngambil untung banyak. Enggak. Saya senang mendandanin mereka gitu kan, alhamdulillah gitu. Wow, keren banget ya guys ya. Jadi ini juga bisa dipakai untuk casual, bisa juga dipakai untuk yang lebih resmi. Ya. Berarti Mbak gambar sendiri dong atau gimana? Ya kita bisa gambar sendiri, bisa kita lihat-lihat kreatifnya, kita lihat-lihat aja. Berarti ini di rumah workshop ya? Wow, keren ya guys ya. Jadi seorang Betaria Sonata di umurnya 60 masih bisa mengembangkan sayap menjadi pengusaha. Keren. Nah ini dari Leni_Lee_Ranti. Masya Allah cantiknya Mbak Betaria Sonata, idola pada masanya. Lagunya yang sendu. Oh iya, kegiatan apa sekarang? Kok nggak sering nyanyi di TV? Orang tuh rindu di TV, Mbak. On air. Mungkin nanti ya, mungkin TV sih masih sebatas dengan talk show aja, tapi belum ada program untuk kita para legend gitu, belum ada. Biasanya kan Indosiar ya ada ya. Tapi sementara ini mungkin belum. Ntar lagi kayaknya ya. Tapi off air masih berjalan. Yang penting off air. Yang penting off air. Off air itu lumayan loh guys. Off air itu alhamdulillah. Aku tahu loh guys, karena dulu saya pernah nyanyi juga meskipun belum sekelas Mbak Beta ya. Mbak, ini ada yang nanya, jangan marah ya. Namanya Taherelzia. Mbak, titip pertanyaan. Bagaimana caranya mempertahankan nilai silaturahim dengan mantan suami? Silaturahmi. Bisa bersilaturahmi, hubungan baik dengan papanya anak-anak setelah beberapa tahun ya bertolak belakang lah gitu ya. Itu prosesnya. Berapa tahun Mbak bertolak belakangnya? Lumayan lama ya? Lama 10 banget. tahun ada? Lama, lebih dari 10 tahun lah. Jadi baru harmonis ya? Baru berapa mungkin 5 tahun yang lalu deh kita ketemu kemudian silaturahmi, kemudian tapi itu faktor utamanya itu karena istrinya juga baik. Oh alhamdulillah. Istrinya itu baik, istrinya nurut sama suaminya, dan sama saya juga hormat banget. Masya Allah. Jadi karena itulah jadi bisa dekat gitu loh. Ada yang pengen di-share nggak Mbak dengan proses silaturahim dengan mantan itu, selain memang istrinya yang sekarang itu baik ya? Ya, tergantung kasus ya. Kalau saya, ada orang kan kasus perceraian itu beda-beda. Iya, betul. Kalau kasus perceraian versi saya seperti ini. Kalau versi ini, misalkan yang diceraiin atau diselingkuhin atau apa, itu beda gitu. Kalau saya kan bukan diselingkuhin gitu loh, karena perbedaan prinsip, ketidakcocokan itu aja kok. Jadi nggak terlalu kalau menurut saya nggak terlalu sulit dengan ini. Jadi beda-beda ya. Ya awalnya itu karena apa ya, mungkin udah waktunya memang memaafkan sayanya. Sadar. Betanya mau memaafkan. Pasti saya dong. Mas Willy kan laki-laki ya, laki-laki kurang ke situ pas dari sayanya, dan memang dari sayanya yang utama itu dari sayanya. Dari sayanya ngelihat anak-anak udah pada besar, anak-anak butuh figur bapak ya, anak-anak dekat, bapaknya sayang. Nah, saya juga kepengen deket lah dengan anak. Terima kasih sama Mas Willy udah deket sama anak-anak saya gitu. Jadi memang udah saatnya aja mungkin saya diluluhkan hati oleh Allah untuk sungkem kepada dia, minta maaf gitu. Serius Mbak? Ya. Oh iya? Ya, saya datang ke sana. Wow. Walaupun saya nggak mau bicarakan masa lalunya, pokoknya perih gimana. Tapi saya karena apa? Saya pikir ya itu Allah udah mengetuk hati saya aja, itu aja. Allah udah mengetuk hati saya, dan saya tiba-tiba sadar bahwa lihat anak-anak udah pada besar, mereka cinta sama bapaknya,
bapaknya juga cinta sama anak-anaknya. Terus saya yang dendam, akhirnya sadar. Saya berpikir biar seburuk-buruknya bapaknya Mas Willy, seburuk-buruknya Mas Willy, kan dulu saya juga pernah cinta sama dia gitu. Saya sadar sendiri, saya dulu pernah cinta, bela-belain apa segala gitu untuk cintanya itu. Jadi saya pikir udahlah, mungkin udah diketuk Allah, cukuplah saya sampai di sini. Akhirnya saya sungkem minta maaf sama dia. Gitu. Itu datang ke rumahnya. Tapi kalau sampai sungkem kayaknya luar biasa sih, Mbak. Ya, luar biasa. Itu Karena itu kan tidak ada gengsi di situ, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi sakit hati, udah nggak ada, ya. Clean kayak bayi. Ya, itu kayak apa? sutra. Iya, Clean. Clean. Tapi saya nangis dulu mau berangkat itu, nangis karena kita harus mengorbankan itu. Iya, melepas itu. Melepas belenggu itu ya, kan? ego apa segala, keras apa segala gitu kan. Dan memang udah diketuk oleh Allah aja. Tapi saya nangis dulu, ya Allah, ini saya pengen ke sana, padahal dia yang salah kok gue. Tapi saya kepengen, jadi ya, tapi udah emang akhirnya ya udahlah, nggak apa-apa deh. Yang penting saya berbuat ini untuk diri saya sendiri. Saya pengen membersihkan hati. Nah, karena saya bilang, pokoknya pengen bersih lah, gitu. Pengen bersih gitu. Nggak ada malu, udah ada, semua ditekan, karena apa, pengen pengen bersih aja gitu loh. Gengsinya kayak apa kan? Iyalah. Terus sekeliling saya ngapain gini misalkan gitu kan, adalah sebagian yang nggak setuju gini. Enggak, saya pengen membersihkan hati saya, karena biar bagaimanapun dia bapaknya anak-anak gitu. Aku speechless nih guys, ya, karena saya lebih saya lebih ikhlas anak saya dimarahin bapaknya, dipukul sama bapaknya daripada sama stepfather misalkan gitu. Saya enggak. Jadi makanya saya bersyukur sama Willy udah mencintai anak-anak, udah sampai detik ini udah sayang sama anak-anak gitu loh. Oh my God. Jiwa besar. Itu nggak mudah tuh yang namanya ikhlas ya. Ikhlas itu memang setiap orang beda-beda ya, termnya ya. Waktunya beda. Tapi aku salut sih, maksudnya nggak banyak orang ya seperti kita perempuan di usia kita yang mulai umur, tapi tiba-tiba ada keinginan untuk mengcleankan, membersihkan hati supaya kalaupun nanti kita meninggal nanti tidak ada 1% pun dendam. Itu akan lebih lapang. Dan ternyata habis itu gimana Mbak rasanya? Saya bilang sama Mas Willy, maafin aku. Oh iya? Biarin dia nggak minta maaf sama saya, nggak apa-apa. Bagi saya pengen membersihkan diri saya aja gitu loh. Masya Allah. Karena saya yang dulu yang nggak mau lagi sama dia gitu loh. Mbak Beta yang menggugat cerai. Iya, saya nggak mau, ampun gitu. Jadi saya minta maafin saya ninggalin kamu gitu loh. Ya aku udah maafin kok dari jauh hari, dari dulu katanya dibilang gitu. Ya udah clean ya. Aku nggak mau punya dosa lagi, clean ya. Ya gitu. Udah, itu anak-anak ada tuh Mbak? Ada, ya kaget aja. Iya? Mama kan keras, gimana diem-diem juga kan gitu, tapi bisa gitu. Terus mereka gimana reaksinya setelah melihat? Mama seneng ngeliat. Mama pengen kalian bahagia, disayang sama papa. Ya, Mama pengen kalian disayang sama papa. Udah gitu aja. Wow. Jadi dipinggirin ego saya yang ada dendam atau apa. Tapi setelah semua itu terjadi, katanya Mas Willy jauh lebih respect ya sama Mbak Berta. Sampai katanya ada keinginan apa yang kemarin katanya Mas Willy, kalau dia nggak ada. Iya. Ya. Kan itu pasti sebagai tanda juga terima kasih. Satu
apa ya, satu perbuatan yang bikin saya kagum, shock gitu. Apa itu Mbak? Boleh diceritain? Misalkan dari Mas Willy sendiri gitu. Saya nggak mau sih cerita. Pokoknya ada sesuatu yang membuat saya alhamdulillah shock. Niat tulus ya? Niat tulus dari Mas Willy terhadap saya itu telah ya paling nggak akan menyenangkan anak-anak saya. Gitu aja. Tuh guys, jadi for your information ya, memang Mbak Beta ini sosok yang menurut aku sih hijrahnya memang sudah hijrah ya. Ya. Karena sekali lagi orang yang berhijrah itu tidak boleh ada sedikit pun dendam atau negatif kepada siapapun, meskipun mungkin orang-orang tersebut pernah menyakiti hati kita. Saya masih belajar. Ya betul. Tapi itu berat loh Mbak. Saya masih belajar. Cuma yang saya pikirkan yang utama adalah terhadap mantan suami saya ini. Iya. Gitu loh. Jadi. Tapi itu berat Mbak. Nggak semua orang. What for gitu. Maksudnya kan biasanya orang kalau udah pisah 20 tahun, ya udahlah. Ya udah gitu. Kalaupun aku mau ada sesuatu yang aku salah, aku minta maaf lewat Allah aja, kan bisa juga gitu kan. Iya bisa. Tidak harus. Nah, tidak harus ketemu sungkem gitu, tidak harus gitu loh. Itu on the spot? Ya, apa memang dari rumah? Datang ke rumahnya saya. Ada fotonya juga ada. Maksudnya waktu mau datang ke rumahnya Mas Willy itu udah rencana mau sungkem apa on the spot pas ketemu pas baru tiba-tiba kepikir sungkem? Iya. Enggak, emang datang ke rumahnya saya. Oh, jadi memang ya udah bukan sungkem begitu, maksudnya berpelukan gitu. Tapi meminta maaf. Tapi yang pasti meminta maaf. Sekarang saya udah clean, udah bersih sama Mas Willy. Ya udah bersih lah. Tapi sama istrinya juga saya sayang, udah baik. Sama anak-anaknya juga saya sayang banget gitu loh. Terutama kuncinya di istrinya ya. Iya, betul. Istrinya tuh sangat bijaksana banget gitu. Betul, dia tuh kadang-kadang saya suka nggak enak gitu karena kita suka quality time makan gimana, tapi istrinya tuh orangnya bijak, mengalah atau gimana gitu. Dia mempersilahkan saya bicara, dibebaskan, isinya nggak apa-apa teteh, nggak apa-apa teteh, udah gitu kayak gitu. Jadi makanya itulah yang membuat juga saya bisa bersilaturahmi dekat dengan dia. Tidak ada hal yang tidak mungkin kalau kata Allah. Pada saat Mbak Beta berhijrah, di saat itu pula semua tuh dimudahkan. Termasuk tadi digerakkanlah hati istrinya Mas Willy untuk bisa memberikan ruang dan waktu, karena dia gimana pun kan ada anak ya, antara Betaria dengan Willy Dosa. Mbak, ini pertanyaan terakhir Mbak, tapi harus dijawab loh ya, jangan lagi nggak dijawab nih. Dari Ana_Karen, Mbak Beta kapan nikah seperti Mbak Vena? Ayo kapan nikah? Aduh, gimana ya? Bingung. Tapi mau ya Mbak, intinya ya. Saya pasrahin sama Allah aja. Waduh. Semoga Allah mengabulkan isi hati saya apa yang saya inginkan. Itu aja. Jadi guys, ciri-ciri orang yang memang sudah mengandalkan Allah tuh begitu. Nggak ada satupun dia ngomong, oh ya nanti ya 2 bulan lagi, itu namanya orang yang terlalu kepedean. Enggak, selalu insya Allah. Selalu insya Allah. Selalu insya Allah. Reuni SMA saya bilang insya Allah ya aku datang. Jangan insya Allah, datang beneran ke gimana? Kata dia bilang gitu. Aduh, insya Allah, tetep aja saya bilang insya Allah. Jadi yang tadi nanya kenapa Mbak Beta cantik di usianya, karena cantik hatinya. Setuju Mbak Setuju Beta? Banget, setuju banget. Karena kita ini nggak mungkin tiba-tiba kayak film apa tuh ya, Benjamin Button yang nggak tua-tua, kita akan menua, tapi hati kita tidak menua. Iya, aura kecantikan yang alami itu keluarnya dari hati kita yang bersih. Gitu. Jadi buat ibu-ibu jangan sibuk operasi sana, operasi sini, bener nggak sih Mbak Beta? Betul. Perbaiki dulu hati kita. Hati kita bersih aja. Ya, Mbak, ini terakhir nih, aku minta Mbak Beta memberikan tips and trick buat ibu-ibu di luar sana yang usianya ya sekitar masih tetap sendiri. Gimana caranya supaya bisa tetap sukses ya di mata masyarakat maupun
yang pasti Ya. lebih penting di mata Allah ya. Ya, Boleh di-share nggak? Mbak? Kalau saya, yang saya lakukan sekarang adalah apa-apa saya selalu berserah kepada Allah. Saya jauh lebih dekat daripada dulu dengan Allah. Selalu pasrah sama Allah. Selalu minta apapun sama Allah. Dan saya mendapatkan kedamaian, ketenangan, keikhlasan, apapun gitu. Walaupun saya tidak kadang suka berbuat salah, kita lupa punya adat sebelumnya yang galak atau yang agak sedikit ego atau gimana, kemudian kita terulang lagi. Tapi saya cepat sadar, astagfirullahaladzim, saya tadi begini, minta maaf. Jadi itu selalu saya minta maaf. Jadi mawas diri itu ya. Itu bedanya. Iya, bedanya kalau kita sudah dekat sama Allah, kita cepat sadar. Nggak ada tuh orang jadi orang kopeh ya. Ya. Mbak, terakhir dong buat anak-anak nih ya. Leon dan Nabila, pesan-pesannya dari seorang Mbak Beta kepada anak-anaknya. Untuk Nabila, dia anak baik, pinter, soleha. Alhamdulillah. Semoga tercapai cita-citanya 2 tahun lagi. 2 tahun lagi nanti datang ya. Oh, udah ada calon. Udah, insya Allah. Unyu. Mohon doanya. Untuk Leon, dia ganteng, soleh, baik, nurut, setia. Ya, semoga akan menjadi anak yang lebih baik lagi. Amin. Dari hari ini. Terakhir dong buat Mas Willy dan istrinya. Buat Mas Willy dan istrinya, untuk istrinya aja deh. Oh, untuk istrinya? Untuk istrinya aja, jagain, bahagiain, sabar dengan Mas Willy, temenin sampai tutup mata. Sampai tutup mata dia. Masya Allah. Oh my God, guys, baru kali ini di Vena Melinda Channel aku mewawancara seorang tokoh sih buat aku yang termasuk legend di dunia ya tarik suara Indonesia. Bukan hanya suaranya yang indah, bukan hanya penampilannya yang makin cantik Islami ya Mbak ya, karena beda ya kalau cantik Islami. Beda banget. Tapi punya yang namanya keluasan hati ya. Mumpung kita masih hidup, bener nggak sih Mbak? Iya. Kalau kita sudah meninggal, ya beda lagi tuh ya. Jadi mumpung kita masih hidup, kita banyak memaafkan orang, kita banyak mengasihi orang dengan cinta kasih. Dan itu tadi guys, pokoknya ambil yang baik dari bintang tamu saya ini, bahwa di ujung usia kita menjadi orang yang lebih baik. Bener nggak Mbak? Itu kan moto ya Mbak ya. Dan terakhir nih Mbak, sebagai seorang penyanyi yang sukses sampai di umur 60 bisa tetap dipanggil off air, pasti punya tips and trick nih buat Anda kalian yang mau jadi penyanyi pop, bagaimana caranya supaya eksis dari tahun ke tahun, zaman ke zaman. Bagi dong Mbak kiat suksesnya. Tipsnya adalah yang pertama emang harus tetap semangat. Iya. Karena ini adalah satu mata pencaharian bagi saya, ya kan? Emang pekerjaannya saya ini, jadi saya harus benar-benar bagus, tetap menjaga stamina, tetap menjaga suara, tetap menjaga penampilan seperti apa, supaya ya tetap masih banyak orang yang mau lihat saya, gitu. Wow. Oke guys, ini banyak banget ya pembelajaran berharga, tapi intinya sukses itu bukan hanya karena kita cantik, populer, kaya raya, tapi lebih kepada bagaimana di ujung usia kita bisa menjadi manusia yang berkualitas di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi Mbak Beta, aku sampai keselak ya. Ini hebat banget. Jadi perempuan yang nggak banyak ngomong tapi banyak membuktikan ya dari kesendirian 20 tahun, betapa toughnya, betapa anak-anak juga semua on the track, nggak ada yang aneh-aneh, pastinya lahir dan tumbuh berkembang dengan keluar biasaan dan dedikasi seorang ibu seperti Betaria Sonata. Jadi thank you banget Mbak. Makasih juga ya, saya udah bisa mempersembahkan cerita saya kepada fans saya terutama. Ini luar biasa sih. Jadi guys, nonton ya di Vena Melinda Channel, akan menghadirkan Betaria Sonata, legendnya penyanyi pop Indonesia. Jangan lupa untuk apa? Subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum.